Untuk nilai damping atau nilai redaman, kita bisa sebut dengan Kronecker delta apabila disingkat dalam simbol. Nanti saya perlihatkan, nah ini adalah suatu grafik di mana kita bisa melihat bahwa biasanya dalam bangunan, ya, desain bangunan damping itu bernilai 5%. Ini berlaku baik untuk bangunan baja maupun beton. Untuk kasus gempa, nilai tersebut itu otomatis biasanya didapat dari respons spektra desain, sehingga dia tidak diperlukan input tambahan pada model jika analisisnya itu dengan metode respons spektrum atau statis ekuivalen. Nah, beberapa akhir-akhir ini itu kita melihat bahwa bangunan-bangunan tinggi itu ada tren penurunan besarnya dalam damping itu terhadap ketinggian struktur. Nah, hal itu dipengaruhi karena yang pertama, itu elemen non-struktural yang memberikan kontribusi damping ke struktur pengaruhnya semakin rendah karena kekakuan kolom dan balok yang semakin tinggi dibandingkan kekakuan elemen non-struktural itu memiliki kecenderungan untuk membuat sambungan dari komponen non-struktural yang cukup mengisolasi dari komponen struktur tersebut. Kemudian yang kedua, itu juga ada pengaruh damping dari dynamic oil structure. Jadi semakin rendah untuk bangunan yang lebih fleksibel atau menggunakan periode panjang. Nah, kita juga bisa melihat ya untuk di grafik ini sendiri. Nih, ini yang grafik pertama ada menunjukkan trendline bahwa untuk grafik yang ini ada building steel. Jadi ada bangunan yang terbuat dari bangunan baja itu biasanya dia damping rasionya kalau kita menganalisa itu atau akan mendesain itu kita gunakan 5%. Nah, tapi semakin tinggi bangunannya maka seharusnya dia bisa menggunakan nilai damping ratio itu 5%. Jadi tidak di bawah 5% supaya bangunan tersebut itu aman. Nah, ini apabila bangunan terbuat dari baja, kemudian dari beton bertulang juga sama. Nah, tapi seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada terjadi penurunan ya. Ini kita bisa lihat ini height itu adalah simulasi dari ketinggian gedungnya. Nah, itu kita bisa lihat di grafik ini untuk bangunan yang cukup tinggi yang hanya itu lebih dari 150 meter, dampingnya ada di antara 1% sampai 2% saja. Nah, untuk bangunan yang sangat tinggi, untuk hanya lebih dari 300 meter, itu nilai dampingnya bisa di bawah 1%. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya di situ kurang baik ya atau kurang aman. Seharusnya kita bisa lihat bahwa dampingnya itu setidaknya 5%. Nah, dari di sini kita bisa lihat, kita perlu catat bahwa nilai dari grafik-grafik tersebut itu umumnya diambil dari percobaan yang low amplitude. Low amplitude itu apa? Low amplitude itu biasanya dengan gerakan angin dalam kondisi dia saat servis, kemudian gerakan dari mesin shaker, ya, kemudian atau gerakan manusia. Jadi di gedung itu ada manusia yang sedang beraktivitas di dalamnya. Nah, itu aja diambil dari contoh low amplitude motion. Jadi belum yang terkena seperti bencana angin topan, kemudian bencana dari gempa bumi sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai-nilai redaman yang ada pada struktur bangunan. Kemudian setelah membahas redaman, kita akan melihat pada asumsi karakteristik dinamika struktur sendiri. Untuk massa, kita bisa rumuskan bahwa massa itu adalah W per G, di mana W itu adalah berat, G itu percepatan gravitasi. Nah, untuk percepatan gravitasi, kita bisa lihat ya, di sini
G-nya kita ambil nilai 9,81 Newton. Nah, ini 9,81 Newton itu biasanya kan kita ada yang menuliskan G itu 9,800665, kemudian ada yang 9,81 meter per detik kuadrat, kemudian ada yang 10 meter per detik kuadrat. Nah, tapi kalau di sini saya menggunakan massa 1 kg itu beratnya 9,81 Newton. Gitu. Kemudian yang selanjutnya idealisasi struktur. Nah, idealisasi struktur sendiri itu ada yang massa tersebar gitu dan massa tergumpal atau terpusat, lames tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan sedikit di depan, bahwa untuk yang massa tersebar ini seperti ini gambarnya. Jadi ada sebuah struktur, kemudian ada beban yang diberikan di sini. Nah, ini dia massanya tersebar. Kemudian untuk yang kedua itu massa terpusat atau lames. Jadi dia tersebar, dia kalau yang tadi tersebar, nah ini tuh dia terpusat. Jadi dia berhenti gitu, ada pusat massanya di bagian atas maupun di bagian tengah. Bisa juga ada yang di bagian bawah. Nah, kondisi seperti ini itu biasanya disebut dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, degree of freedom ini adalah jumlah minimum koordinat independen yang diperlukan untuk mendefinisikan perpindahan suatu massa struktur terhadap posisi awalnya. Jadi ini posisi awalnya nih. Ya, pertama di sini. Ya, kemudian dia turun. Ada di tengah, kemudian turun lagi ada di paling bawah. Nah, itulah contoh dari massa terpusat atau lames system. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini model dari SDOF atau Single Degree of Freedom. Untuk Single Degree of Freedom ini adalah salah satu contoh model struktur di mana massanya dipusatkan pada satu titik saja, sehingga diperlukan satu koordinat untuk menyatakan posisi pada suatu saat nanti. Nah, contohnya apabila kalian melihat di suatu struktur bangunan air, ya bangunan air biasanya ada pada monumen-monumen yang ada di tengah kota ya. Biasanya digunakan pada bangunan PDAM seperti itu, ya bangunan air. Contohnya untuk di yang ada di biasanya sih kalau di kota-kota itu ada di alun-alun. Nah, itu dia kalau kalian pernah melihat itu dia ada massa terpusatnya di atas. Nah, itu adalah salah satu contoh model dari single degree of freedom. Nah, kemudian untuk model MDOF sendiri, ini adalah salah satu model struktur di mana massanya dipusatkan pada beberapa titik. Seperti salah satu contoh bangunan ini, bangunan pada gedung bertingkat. Nah, itu kan karena dia massanya kan dipusatkan pada beberapa titik, ada di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, kemudian untuk kekakuan kita tadi sudah sempat membahas, kekakuan itu kita bisa cari ya dengan F sama dengan K dikali U. Nah, F sendiri itu adalah gaya tarik dan K itu kekakuan, kemudian U adalah deformasi pegasnya. Nah, kekakuan pada pengaku atau bracing itu dia bisa digunakan untuk melihat pemasangan pengaku pada sistem struktur baja. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, ini bracing ya. Tuh, pengakunya dia dibuat secara bersilang dua arah, tetapi sistem yang bekerja itu hanya satu arah saja, yaitu arah tarik. Nah, hal ini dikarenakan itu ada arah desak atau tekan pengaku akan mudah buckling atau mudah mengalami tekuk gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kekakuan.